Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Ilham Dery Nadriko dan di sini ada 4 teman saya yang bernama Abel Azarias, Muhammad Andi Rizkianur, dan Haikal Farhan, dan yang terakhir ada Zikri Hardiansyah. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dari negara Brazil. Slide 1 akan dibacakan oleh teman saya yaitu Abel Azarias. Baik, topik pertama yang akan kita bahas adalah permasalahan komunikasi antar budaya. Jadi, penaklukan Brazil dimulai dengan kedatangan penjajah Portugis. Bahasa Portugis di Brazil berbeda dengan bahasa Portugis di negara Amerika Selatan lainnya. Perbedaan ini terletak pada cara pengucapan atau dibilang lebih kasar dibandingkan negara lainnya. Hal ini bisa terjadi karena negara Brazil banyak menyerap atau menambahkan kata-kata dari pribumi setempat, budak dari Afrika, dan para pemukiman dari Eropa. Potongan-potongan bahasa tersebut yang membuat perbedaan antara bahasa Portugis di Brazil dengan bahasa Portugis negara lain di daerah Amerika Selatan. Meskipun begitu, bahasa Portugis yang mereka gunakan masih banyak memiliki kesamaan terhadap bahasa Portugis pada umumnya. Brazil yang merupakan negara jajahan menjadi negara yang keras dalam mendidik anak-anak mereka. Anak-anak mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi anak yang lembek. Warga Brazil mendidik anaknya menjadi pribadi yang kuat walaupun banyak hal-hal buruk yang terjadi. Brazil memiliki tingkat pendidikan yang cenderung rendah, menjadikan sekecil apapun pendidikan yang sudah diemban anak di Brazil, membuat mereka harus dapat bertahan hidup dengan keadaan yang ada. Apalagi orang tua di Brazil memilih untuk melepas anak-anak mereka setelah beranjak dewasa, entah apapun kemampuan dan skill yang dimiliki anak itu. Hal tersebut membuat banyak anak di Brazil melakukan perantauan, baik di negara mereka sendiri atau negara lain. Topik selanjutnya adalah kebudayaan negara Brazil. Brazil mempunyai kebudayaan yang sudah mendunia. Mereka menjadikan sepak bola menjadi suatu kebudayaan. Sudah jelas memang di negara tersebut sangat terkenal dengan sepak bola. Bahkan sepak bola di negara Brazil sudah melegenda. Buktinya, Brazil sudah banyak menciptakan pemain-pemain terkenal seperti Pele, Neymar, Da Silva Santos Junior, Ronaldinho, dan lain-lainnya. Jika disamakan oleh negara Indonesia, negara Brazil mirip dengan Indonesia bagian timur, yang sudah menjadikan sepak bola menjadi salah satu kebudayaan. Kebudayaan berikutnya adalah, jadi sebagai negara yang memiliki banyak kebudayaan, Brazil juga memiliki tarian yang sudah mendunia. Tarian tersebut adalah tari samba. Sebetulnya samba juga merupakan genre musik. Samba ini merupakan tarian dan musik yang merupakan anak dari kebudayaan di Afrika. Bahkan samba sudah diakui sebagai salah satu simbol dari negara Brazil. Tarian samba de roda atau tari lingkaran sudah menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO tahun 2005. Mulanya samba diiringi dengan petikan senar dan dentuman tamborin. Baik, selanjutnya ada kerjasama Brazil dan Indonesia. Gitu. Tiga negara yaitu Brazil, Indonesia, dan Kongo. Negara ini dikenal sebagai pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Tiga negara ini sudah membuat pertemuan trilateral untuk membahas kerjasama yang strategis dan sinergis. Dalam kerjasama ini, mereka akan mencakup beberapa hal seperti pengelolaan hutan dan pengalaman lainnya yang juga berhasil dijalankan dengan tiga negara ini untuk upaya pengadilan perubahan iklim. Dalam pertemuan yang sudah mereka gelar di Sekretariat Delegasi Republik Indonesia di arena COP26 UNFCCC di Glasgow, banyak potensi yang sudah mereka jalani oleh tiga negara tersebut. Indonesia, Brazil, Kongo. Aliu Dohong menjelaskan tentang pertemuan trilateral tersebut. Pihaknya akan mendepakan gagasan serta
pandangan tentang pentingnya kerjasama dan mengidentifikasi tentang kerjasama apa saja yang dapat dilakukan oleh 3 negara secara bersama-sama atau secara bilateral. Republik Demokratik Kongo masih ingin banyak belajar lagi kepada negara Indonesia dan juga negara Brazil. Mereka juga meminta dukungan dan bimbingan teknis dan negara Indonesia dan Brazil dalam program READ. Dalam pertemuan tersebut, ketiga negara ini juga membicarakan tentang program keanekaragaman hayati dan bioprospeksi serta rehabilitas dan konservasi mangrove. Oke, selanjutnya ada profil narasumber. Jadi narasumber kita itu namanya Kevin Julio Ibrahim da Silva. Terus dia itu berprofesi sebagai founder Cheese Farm, mengelola peternakan, industri kayu atau papan bunga, serta bisnis F&B yang termasuk bagian dari Cheese Farm. Kevin juga mempunyai pengalaman bekerja di PT Grab Indonesia, yaitu pada divisi transport dan finance pada tahun 2019. Pekerjaannya yaitu membuat report harian, mingguan, dan bulanan tentang perputaran uang masuk dan keluar melalui aplikasi pendamping. Pendidikannya SMA di SMA Negeri 6 Jakarta. Dan selanjutnya ada alasan dan durasi tinggal di Indonesia. Narasumber kami lahir dan tinggal di Brazil hingga berusia 5 tahun. Kemudian dia berpindah dan tinggal di Singapura mengikuti tempat ayahnya bekerja, hingga dirinya sudah berada pada tingkat kelas 5 sekolah dasar. Setelah itu dirinya berpindah kembali dan tinggal di Indonesia hingga saat ini. Narasumber kami menjalankan masa sekolah menengah pertama dan atas hingga jenjang kuliah di Indonesia. Ayah dari narasumber kami merupakan orang Brazil dan ibunya merupakan orang Indonesia. Selanjutnya ada bahasa nonverbal di negara Brazil. Di negara Brazil tersebut ada beberapa komunikasi nonverbal yang dapat diartikan berbeda-beda. Contohnya seperti the corna, yaitu dengan mengangkat jari telunjuk dan kelingking. Jika di Indonesia, jari telunjuk dan jari kelingking diartikan dengan metal, maka jangan pernah memberikan isyarat ini kepada orang Brazil, karena komunikasi nonverbal itu dapat diartikan istrimu telah berselingkuh denganku. Next. Lalu ada permasalahan komunikasi yang pernah ditemui. Jadi pada tahun 2016 itu Kementerian Komunikasi Brazil dibubarkan dalam program perampingan birokrasi dan menjadi satu dengan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lalu pada tahun 2020, Presiden Brazil Jair Bolsonaro mendapatkan banyak kritik dari masyarakat terkait penanganan kasus corona. Oleh karena itu, ia membangkitkan kembali Kementerian Komunikasi agar dapat membantu dalam menangani permasalahan kritik tersebut. Sebagian besar pihak berprasangka bahwa kalian kementerian tersebut dilaksanakan guna untuk Presiden Bolsonaro menghindari penurunan atau pencopotan jabatan dari bangku presidenan. Lalu setelah diserang oleh banyak pihak politis yang dirinya kebanyakannya lalu mengkomunikasikan situasi COVID-19 kepada masyarakat Brazil. Oke, selanjutnya ada perbedaan budaya antar negara. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber, Brazil dan Indonesia memiliki perbedaan dalam aspek pola didik orang tua kepada anak. Orang tua di negara Brazil sangat keras dalam mendidik anaknya, meskipun pendidikan di Brazil mayoritas hanya sampai sekolah menengah atas. Berbeda dengan Indonesia, apabila anak sudah beranjak usia dewasa, maka sudah harus pergi meninggalkan rumahnya untuk menemukan pekerjaan dan tempat tinggalnya sendiri. Sedangkan di Indonesia, selama seorang anak belum menikah, masih dapat untuk tinggal bersama orang tuanya. Tingkat kemandirian seorang anak lebih tinggi di Brazil dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini berujung pada keunggulan Brazil dalam aspek sumber daya manusia.
cara negara Brazil dalam mengatasi konflik atau permasalahan antar budaya, pada tahun 2019, Brazil mencoba menghindari konflik militer dengan negara Venezuela. Pada saat itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah menyangkal kalau di negaranya sedang terjadi krisis dan telah memblokir bantuan yang datang dari luar negeri ke Venezuela. Nicolas Maduro telah memerintah untuk menutup pembatasan dengan negara Brazil dan akan sepenuhnya benar-benar ditutup sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Nicolas Maduro pun juga telah mempertimbangkan penutupan pembatasan dengan negara Kolombia. Brazil pun ingin menghindari konflik antar negara tersebut. Banyak pihak khawatir lantaran adu kuat antara Guaido dan Maduro bisa mencapai eskalasi kekerasan baru dengan pengerahan militer. Pemerintah Brazil di bawah pimpinan Presiden Jair Bolsonaro yang juga punya latar belakang militer memenuhi untuk tidak ingin terlibat dalam sengketa politik Venezuela karena khawatir akan terjadi eskalasi militer antar kedua negara. Baik, jadi kesimpulannya dari hasil wawancara bersama narasumber Kevin Julio Ibrahim da Silva, Kevin menceritakan pengalamannya hidup serta kebudayaan yang berada di Brazil ketika masih tinggal di Brazil hingga akhirnya ia menetap di Indonesia sampai saat ini. Menurutnya ada beberapa perbedaan dan kesamaan kebudayaan maupun dalam komunikasi nonverbal serta aspek pola didik orang tua kepada anak. Di Brazil juga ada beberapa komunikasi nonverbal yang tidak boleh diisyaratkan bila tidak tahu arti sesungguhnya, karena itu bisa berakibat fatal. Dan dalam hal mendidik anak, orang tua di Brazil sangat keras dalam mendidik anaknya. Apabila seorang anak sudah beranjak usia dewasa, maka sudah harus pergi meninggalkan rumahnya untuk menemukan pekerjaan dan tempat tinggal sendiri. Sedangkan di Indonesia, selama seorang anak belum menikah masih dapat untuk tinggal bersama orang tuanya. Tingkat kemandirian seorang anak lebih tinggi di Brazil dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini berujung pada keunggulan Brazil dalam aspek sumber daya manusia. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.